Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nima Dedrita Giandani dengan NIM 231103124, nomor absen 25 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Latar belakang strategi pembelajaran. Pendidikan Pancasila merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia yang berakhlak mulia, berjiwa nasionalis, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai warga negara. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi pedoman yang sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik, yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan sosial. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sejak usia dini, terutama di jenjang sekolah dasar, karena pada masa inilah peserta didik berada dalam tahap perkembangan moral yang sangat pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar masih menghadapi berbagai hambatan. Pembelajaran yang bersifat satu arah, dominasi metode ceramah yang konvensional, serta kekurangan ketertiban aktif siswa membuat nilai-nilai Pancasila cenderung hanya dipahami secara teoritis dan kurang membekas dalam tindak nyata peserta didik. Selain itu, rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan juga menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh para guru di sekolah dasar. Diperlukan perubahan strategi pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan konteks kehidupan peserta didik. Sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pada penguatan karakter dan pengembangan profil pelajar Pancasila, pendidik diharapkan mampu menyusun pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan gaya belajar dan tingkat kesiapan siswa. Strategi pembelajaran ini mengajak peserta didik untuk mengamati, mencatat, dan menyampaikan tindakan-tindakan nyata yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab siswa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan bermakna. Untuk mendukung proses pembelajaran yang holistik dan menyenangkan, digunakan pula berbagai metode pembelajaran yang saling melengkapi seperti ceramah ringan, diskusi kelompok, tanya jawab, observasi langsung, presentasi hasil proyek, refleksi, serta penugasan proyek secara berkelompok. Setiap metode memiliki fungsi strategis dalam membangun pengalaman belajar yang kaya dan kontekstual. Misalnya, ceramah ringan digunakan untuk memberikan gambaran awal secara jelas, diskusi dan tanya jawab mendorong eksplorasi pemikiran siswa, observasi mengajak siswa belajar dari lingkungan nyata, sementara presentasi dan refleksi membangun rasa percaya diri dan evaluasi diri. Dengan kombinasi pendekatan diferensiasi, model PJBL, dan metode-metode aktif tersebut, memberikan PKN diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menunjukkan sikap Pancasialis dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan-tindakan konkret yang positif. Rasional pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam skenario ini adalah Project Based Learning atau PJBL. Model ini dipilih karena mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan bermakna, di mana para peserta didik terlibat langsung dalam sebuah proyek nyata yang berkaitan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Melalui proyek Kotak Kebaikan Pancasila, peserta didik diajak untuk mengamati lingkungan di sekitar mereka, menemukan tindakan-tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, mencatatnya dalam bentuk cerita atau gambar, lalu menyusun dalam presentasi dengan bentuk proyek kelas. Dengan PJBL, peserta didik tidak hanya mempelajari konsep secara teoritis, tetapi juga diberikan ruang untuk menerapkan nilai-nilai tersebut secara nyata dan mandiri. Model ini sejalan dengan tujuan pembelajaran PPKN yang membentuk karakter peserta didik agar berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Selain itu, model PJBL juga mendukung penguatan profil pelajar Pancasila karena menumbuhkan sikap gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri dalam proses pembelajaran. Rasional pemilihan metode pembelajaran. Untuk mendukung model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL,
Digunakan beberapa metode pembelajaran yang saling melengkapi dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Metode ini dipilih untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif serta menumbuhkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan peserta didik. Metode pertama adalah ceramah ringan, digunakan pada awal pembelajaran untuk menyampaikan konsep dasar mengenai nilai-nilai Pancasila dan memberikan penjelasan awal mengenai tugas proyek Kotak Kebaikan Pancasila. Ceramah disampaikan secara singkat dan interaktif agar peserta didik mudah memahami isi materi tanpa merasa bosan. Metode yang kedua adalah diskusi, digunakan agar peserta didik dapat saling bertukar pikiran dan mendapat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi dilakukan secara berkelompok sehingga peserta didik belajar bekerja sama dan menghargai pendapat teman-temannya. Selain itu, diskusi menjadi awal wadah untuk memperdalam pemahaman terhadap sila-sila Pancasila melalui situasi yang nyata yang dibagikan oleh peserta didik masing-masing. Ketiga, ada metode tanya jawab, diterapkan untuk mengenali pengetahuan awal siswa tentang Pancasila sekaligus sebagai sarana klarifikasi selama proses pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan pemantik yang mendorong siswa untuk berpikir kritis serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan pertanyaan atas hal-hal yang belum dipahami. Yang keempat, metode observasi. Dilakukan oleh siswa sebagai bagian dari pengumpulan informasi untuk proyek mereka. Siswa diarahkan untuk mengamati perilaku baik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Hasil observasi kemudian ditulis dalam bentuk cerita pendek atau diceritakan kembali, dimasukkan ke dalam kotak kebaikan Pancasila. Yang kelima, metode presentasi. Digunakan sebagai bentuk proyek, setiap kelompok atau siswa mempresentasikan isi dari yang telah dibuat kepada teman-teman. Yang keenam, metode refleksi digunakan untuk membantu peserta didik mengevaluasi pengamalan belajar mereka. Refleksi dilakukan di akhir pembelajaran di mana peserta didik diminta menulis atau menyampaikan bagaimana perasaan mereka setelah mengenal dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Dan yang ketujuh adalah metode penugasan proyek. Metode ini dalam pembelajaran berbasis proyek. Penugasan berupa kotak kebaikan Pancasila mendorong siswa untuk belajar secara mandiri maupun kelompok, menggali informasi, mencatat peristiwa, serta berkreasi dengan isi dan bentuk kotaknya. Proyek ini memberikan pengamalan konkret dan mendalam sehingga nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami tetapi juga dilakukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. CP atau capaian pembelajaran. Memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, mengidentifikasi dan menyajikan makna sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, menganalisis dan menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Menganalisis secara sederhana dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan norma, aturan, hak, dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Dan mempraktikkan membuat kesepakatan dan aturan bersama menaatinya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Menganalisis, menyajikan hasil analisis, menghormati, menjaga, dan melestarikan keragaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika di sekitar, mengenali wilayahnya dalam konteks kabupaten atau kota, provinsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI, dan membangun kebersamaan, persatuan, dan berkontribusi menciptakan kenyamanan di sekolah dan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran atau TP. Peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang pertama adalah menyebutkan contoh sikap menghormati orang tua dan guru di sekolah atau di lingkungan keluarga sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjelaskan makna penting sikap menghormati sebagai wujud keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga,
menunjukkan sikap hormat kepada guru atau orang tua secara langsung melalui praktik pembiasaan di sekolah. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita bakal belajar seperti biasa. Sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak semua. Semua udah sarapan belum? Udah siap belajar belum? Nah, bagus banget, semangatnya luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Doa dapat dimulai. Doa dapat diselesaikan. Nah, karena semua sudah berdoa, anak-anak semua juga sudah semangat sekali untuk belajar. Agar kita tambah semangat belajarnya, hari ini Ibu sebelum belajar akan mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi terlebih dahulu. Karena mata pelajaran kita hari ini adalah PPKN, jadi kita akan menyanyi Garuda Pancasila bersama-sama. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita tepuk tangan dulu karena semuanya hebat sekali dan sangat bersemangat. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan ice breaking dulu supaya kita semakin bersemangat dan lebih konsentrasi sebelum kita belajar. Nah, ice breakingnya adalah tebak nilai Pancasila. Nah, tebak nilai Pancasila ini nanti Ibu akan memberikan contoh-contoh nilai-nilai Pancasila seperti tolong menolong. Nah, jika menurut anak-anak semua tolong menolong merupakan nilai-nilai Pancasila, anak-anak bisa tepuk tangan sebanyak 2 kali seperti ini. Dan jika tidak termasuk nilai-nilai dalam Pancasila, anak-anak bisa menepuk pundak 1 kali seperti ini. Oke, langsung kita coba ya. Gotong royong. Nah, sekarang saling membantu. Selanjutnya membuli teman. Nah, siapa yang salah tuh? Kalau salah, tolong diperhatikan lagi. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas materi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar mengenai nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, kali ini Ibu akan memberikan atau menayangkan video. Nanti anak-anak semua tolong disaksikan dan disimak dengan baik ya. Setelah menyimak video, Ibu akan menanyakan bagaimana pendapat anak-anak semua mengenai video tersebut. Nah, karena tadi kita sudah menyimak video pembelajaran bersama-sama, selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak semua karena tadi sudah menyimak ya, bagaimana video dalam penerapan Pancasila tersebut? Apa pelajaran yang dapat kita petik dari video tersebut? Nanti anak-anak semua bisa maju ke depan dan menjawab secara lisan ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kelompok ke semua anak-anak. Kelompoknya akan terdiri dari 2 sampai 3 orang. Selanjutnya, setelah menemukan kelompok, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati bagaimana perilaku semua warga sekolah, seperti guru, mungkin bisa ibu guru, bapak guru, atau bapak kepala sekolah,
Selanjutnya mengamati teman-teman kalian semua, adik-adik kelas atau kakak kelas, dan petugas sekolah. Setelah itu nanti ibu akan meminta setelah anak-anak melakukan pengamatan, nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk menceritakan bagaimana pengamatan yang telah dilakukan. Nah, karena semua tadi anak-anak tiap kelompok sudah maju ke depan, di sini kita beri apresiasi dulu dengan tepuk dahsyat. Yuk bareng-bareng. Tepuk dahsyat. Dahsyat. Wow, semangat banget ya semuanya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan mengajak anak-anak semuanya untuk membuat kotak Pancasila. Nah, apa itu kotak Pancasila? Kotak Pancasila itu kotak yang akan anak-anak hias. Di sini ibu telah menyiapkan kotaknya seperti ini. Nah, di kotak ini nanti anak-anak bisa menghiasnya. Setelah menghias, nanti anak-anak bisa menulis apa saja nilai-nilai Pancasila yang ingin anak-anak lakukan di rumah nanti, dan apa saja yang telah anak-anak lakukan. Misalnya, sepulang sekolah nanti saya ingin menyapa dan memberi salam kepada orang tua, seperti itu. Dan bisa juga seperti hari ini saya telah berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, bisa seperti itu. Sebelum itu, anak-anak bisa menghias kotak yang telah ibu sediakan. Setelah dihias, anak-anak bisa langsung menulis dan memasukkannya ke dalam kotak. Nah, setelah semua menulis seperti tulisan di sini di kertas ini, ibu sudah bagikan. Nanti anak-anak langsung saja memasukkan ke dalam kotak. Karena kotaknya sudah selesai, mari kita lihat dulu bagaimana hiasan anak-anak. Wah, lucu banget. Lucu sekali, bisa menghias seperti ini. Selanjutnya kita masukkan kertas-kertas yang telah anak-anak buat tadi. Kita masukkan ya. Nah, sekarang di kotak ini semuanya boleh maju satu persatu untuk mengambil dan membacakan isi dari kotak kebaikan Pancasila ini. Nanti bisa dari nomor 1, nomor absen 1 maju dan mengambil, selanjutnya dibaca. Seperti itu ya. Nah, jika semua sudah, kita akan tepuk dahsyat lagi. Karena semua sudah maju ke depan dan sudah membacakan dan ibu sangat apresiasi. Mari kita tepuk dahsyat sekali lagi. Tepuk dahsyat. Dahsyat. Wow, hebat sekali, luar biasa. Nah, nggak kerasa ya, waktu pembelajaran sudah hampir habis. Karena sudah semua juga tadi ada yang maju ke depan presentasi lisan dari videonya, ada yang tiap kelompok tadi juga maju ke depan, ada yang di surat. Wah, semuanya sangat luar biasa. Ibu sangat kagum sama kalian semua, sangat luar biasa. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, ibu mohon nanti ketika kalian sudah pulang sekolah sampai di rumah, dimohon agar pengamalan nilai-nilai Pancasila ini dilakukan juga di rumah. Nanti habis pulang sekolah kalian bisa membantu orang tua atau bisa memberi salam dulu, seperti itu ya. Karena jam juga sudah menunjukkan waktu hampir habis. Selanjutnya di sini kita akan tutup pembelajaran kali ini. Kepada ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.